prospek perbankan syariah semakin cerah dan menjanjikan. Seperti contohnya di Provinsi Aceh, di mana pemerintahnya menerapkan agar seluruh masyarakatnya menggunakan produk perbankan syariah. Di negeri ini perbankan syariah diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Seperti yang dapat dilihat dari diagram ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah dari lembaganya selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014 sampai dengan 2017, Bank Umum Syariah mengalami penurunan jumlah yang lumayan, walaupun peningkatannya perlahan. Namun pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Seiring berkembangnya Bank Umum Syariah, jika dilihat dari jumlah unit usaha syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, perbankan syariah juga selalu mengalami peningkatan secara perlahan yang mengalami penaikan walaupun pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan. Perbankan syariah dikategorikan sebagai industri baru yang memiliki daya tarik yang cukup kuat. Dapat dilihat dari banyaknya pemain yang ikut bermain, tidak hanya dalam Bank Umum dan BPRS saja, namun juga dalam UUS atau unit usaha syariah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Sebelum dia bahas panjang lebar tentang prospek dan kendala bank syariah di era globalisasi, perlu dibahas apakah bank syariah itu, bagaimana konsep sistem operasionalnya. Secara hukum, bank syariah di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Selanjutnya, sistem bagi hasil bank syariah. Sistem bagi hasil bank syariah yang menjadi dasarnya perhitungan distribusi pendapatan yang diperoleh bank atau mudharib pada nasabah dan bank sendiri. Yang ditawarkan bank syariah bermacam-macam, tergantung sistem dasar yang digunakan. Menggunakan sistem profit sharing atau sistem revenue sharing. Masing-masing sistem mempengaruhi besar kecilnya pembagian pendapatan yang akan diterima baik oleh bank maupun nasabah. Rasio pembagian ditentukan oleh pihak bank, tapi masih terbuka kesempatan untuk tawar-menawar dalam taraf kewajaran. Pertama, minimnya informasi bank syariah. Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis, masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian bagi hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang masih terbatas. Di Indonesia, bahkan di tingkat global, berdasarkan masih langkah bankir yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Para bankir yang telah mengikuti berbagai pelatihan atau kursus dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model penghimpun dana, pembiayaan dan jasa bank syariah. Di perbankan syariah menuju era globalisasi harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai daya asing yang handal. Ketiga adalah jaringan dan kantor cabang yang terbatas. Jaringan dan kantor cabang yang terbatas di bank syariah masih jauh dari jumlah jaringan kantor cabang yang dimiliki oleh bank konvensional. Tersedianya fasilitas untuk dapat melayani nasabahnya yang akan transaksi dengan bank syariah yang masih minim. Selanjutnya adalah yang keempat, persiapan standar tingkat kesehatan perbankan. Masalah standar laporan keuangan perbankan syariah yang dituntut menyediakan laporan keuangan sebagai lembaga mencari untung juga terkait dengan laporan keuangan yang berfungsi sebagai fungsi sosial. Perbankan syariah ini harus bisa menghadapi dampak COVID-19 terhadap perkembangan. Prospek perbankan syariah ini dalam dampaknya bagi perkembangan perbankan syariah yakni penyaluran kredit atau pembiayaan, penurunan kualitas aset, dan pengetatan margin bunga bersih. Dalam prospek dan strategi perbankan syariah yakni mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien, penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, perbaikan kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif,
dengan perbankan lainnya. Pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan, pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan sektor produktif lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sosialisasi, edukasi, dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif dan masif, dan peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan 3 bank syariah dari himpunan bank milik negara, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Terobosan ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat, sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan pertimbangan market dan kondisi aktual yang disampaikan oleh OJK, maka permasalahan yang akan muncul adalah apakah BSI dapat menarik perhatian masyarakat sebagai alternatif lembaga keuangan baru, dan apa saja hal yang perlu dilakukan BSI untuk dapat menjadi kontributor pendorong perekonomian nasional. Menghadapi tantangan yang besar tersebut, Direktur Utama BSI, yaitu Heri Gunardi, berkomitmen bahwa BSI akan menjadi lembaga perbankan dengan strategi yang menawarkan produk kompetitif guna memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Upaya meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah nasional akan dilakukan BSI melalui diverifikasi lini bisnis syariah yang lebih luas, yang mencakup segmen UMKM, retail, dan konsumen dengan produk yang inovatif, serta melakukan pengembangan bisnis internasional seperti global suku. BSI akan terus menjunjung komitmen bagi para pelaku UMKM di tanah air.